Om Swastiastu. Om Awignam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Yenama Swaha. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa. Karena berkat Astung Kartawara Nugrahanya lah kita semua masih diberikan limpahan anugerah dan kesehatan. Pertama-tama perkenalkan, nama Tiang Mademita Artini, Tiang mahasiswa Program Studi Penerangan Agama Hindu semester 5 Sekolah Tinggi Agama Hindu Batara Guru Kendari. Pada kesempatan kali ini, Tiang ingin memaparkan materi mengenai psikologi sosial. Adapun pokok-pokok pembahasan materi yang akan Tiang paparkan yaitu yang pertama, mengenai definisi dan ruang lingkup psikologi sosial sebagai ilmu terapan dan ilmu dasar. Dan yang kedua yaitu hubungan antara psikologi sosiologi dan psikologi sosial. Dan yang ketiga yaitu mengenai aspek-aspek psikologi sosial. Dan yang keempat yaitu mengenai masalah yang terkait dengan psikologi sosial dan solusi untuk mengatasinya. Baik, kita lanjut saja kepada pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai definisi dan ruang lingkup psikologi sosial sebagai ilmu dasar dan ilmu terapan. Psikologi sosial sebagai ilmu terapan adalah bagian dari ilmu psikologi sosial yang menerapkan konsep, teori-teori, hasil-hasil penelitian, dan konstruk-konstruk psikologi sosial ke dalam masalah-masalah sosial nyata. Dalam hal ini, penerapan konsep-konsep, teori-teori, hasil penelitian, dan konstruk-konstruk psikologi sosial ke dalam masalah-masalah sosial nyata tidak hanya bersifat eksplanatif atau menjelaskan saja, tetapi dapat lebih jauh dengan melakukan rekayasa perilaku sosial, pemecahan masalah perilaku sosial, dan pemberdayaan perilaku sosial, serta membantu pengembangan masyarakat. Adapun psikologi sosial sebagai ilmu dasar adalah keilmuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan kelompok pada lingkungannya yang dipengaruhi dengan perilaku manusia. Dalam kehidupan bersosial, terkadang ada kalanya kita mempunyai hubungan tidak baik dengan manusia yang lain. Terjadi hal-hal yang mencetuskan pertengkaran, pertikaian, dan perselisihan antara kelompok yang bisa terjadi antara keluarga, teman, tetangga, atau yang lainnya. Menurut Shaw and Constanzo, membagi ruang lingkup psikologi sosial menjadi 3, yaitu yang pertama, studi tentang pengaruh sosial terhadap proses pada individu yang dicontohkan seperti studi tentang persepsi, motivasi, proses belajar. Dan yang kedua yaitu studi tentang proses individu bersama seperti bahasa, sikap, perilaku, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu studi tentang interaksi dalam kelompok, misalnya kepemimpinan, komunikasi, persaingan, kerjasama, dan lainnya. Baik, kita lanjut ke pemaparan materi yang kedua yaitu mengenai hubungan antara psikologi sosiologi dan psikologi sosial. Kita bahas dulu mengenai psikologi sosiologi. Psikologi sosial sosiologis, juga dikenal sebagai sosiologi psikologis, adalah bidang ilmu sosiologi yang berfokus pada tindakan sosial berskala mikro. Bidang ini dapat juga disebut melekat dengan miniaturisme sosiologis, menilai keseluruhan masyarakat melalui studi pikiran, emosi, dan kelakuan dari sekelompok kecil juga individu. Masalah khusus bagi sosiologi psikologi adalah cara menjelaskan berbagai jenis fakta, demografi, sosial, dan budaya terhadap interaksi sosial masyarakat. Sedangkan psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji tingkah laku individu di dalam situasi sosial dengan melakukan kajian dan analisis
tentang bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Jadi, hubungan antara psikologi sosiologi dan psikologi sosial adalah psikologi sosiologi sendiri merupakan bidang yang menjelaskan dan menilai tingkah laku atau perilaku masyarakat. Sedangkan psikologi sosial sendiri merupakan bidang yang menganalisis tentang bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Baik, kita lanjut pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai aspek-aspek psikologi sosial. Yang pertama yaitu karakteristik dan tingkah laku, di mana tindakan seseorang yang memberikan dampak terhadap dirinya dan juga orang lain. Dan yang kedua yaitu proses kognitif, yaitu proses mental yang aktif mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Oleh karena itu, sebuah perilaku tidak dapat diukur dan dilihat tanpa melihat proses mentalnya. Dan yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perilaku, tindakan, atau karakter dari diri seseorang. Dan yang keempat yaitu konteks budaya, di mana bagaimana aturan-aturan di dalam sebuah budaya dapat mempengaruhi tingkah laku atau perilaku seseorang. Baik, kita masuk pokok pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai masalah-masalah yang terkait dengan psikologi sosial dan solusi untuk mengatasinya. Di sini yang mengambil pembahasan masalah mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan masalah yang setiap hari semakin bertambah dan beragam kasusnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, banyak kasus kenakalan remaja yang bisa kita dijumpai di kehidupan di sekitar kita. Seringkali kita mendengar dari berita bahwa kasus-kasus tindakan kriminal saat ini umumnya dilakukan usia remaja, dan akibat merebaknya kenakalan remaja, masyarakat menjadi dirugikan oleh tindakan mereka. Pada dasarnya, kenakalan remaja ini terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma. Kenakalan remaja merupakan masalah serius yang dihadapi bangsa kita. Apabila kasus kenakalan remaja terus berkembang di bangsa ini, maka yang terjadi adalah kemunduran bangsa. Karena remaja merupakan generasi penerus bangsa, dan apabila generasi bangsa sudah rusak, maka rusak pula bangsa tersebut. Suatu permasalahan pasti ada penyebabnya. Hal ini juga pada masalah kenakalan remaja. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan seorang remaja terjerumus dalam aksi kriminal dan perilaku yang menyimpang dari norma. Adapun faktor-faktor penyebab kenakalan remaja yaitu yang pertama, broken home atau keluarga yang berantakan. Kondisi keluarga yang berantakan menjadi faktor penyebab seorang anak menjadi nakal. Hal ini karena hubungan orang tua dan anak tersebut tidak harmonis. Percecokan kedua orang tua yang terus-menerus menyebabkan kurangnya perhatian dan kurangnya kasih sayang, maka anak tersebut akan memilih mencari kasih sayang di luar keluarga atau mencari perhatian dengan melakukan tindakan yang nakal. Yang kedua yaitu kurangnya kasih sayang dari orang tua. Anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya akan mengakibatkan anak tersebut tidak betah di rumah. Anak akan melarikan diri dengan cara bergaul bebas. Hal ini sangat berdampak buruk pada perkembangan pribadi dan perilaku anak tersebut. Dan yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Orang tua yang rendah, akibat dari ekonomi orang tua yang rendah menyebabkan kebutuhan anak tidak tercukupi, seperti kebutuhan makan, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan yang bersifat sekunder. Dari sinilah seorang anak akan melakukan tindakan yang berujung kriminal untuk memperoleh kebutuhannya. Dan yang keempat yaitu kondisi keluarga yang tidak tepat. Salah satu kondisi keluarga yang tidak tepat adalah
Orang tua yang tegas dengan menerapkan kedisiplinan terhadap anak, bahkan tidak mengasihi anak dengan melakukan perlakuan kasar, akan mengakibatkan anak akan patuh terhadap orang tuanya saja. Tetapi di luar lingkungan keluarga, anak akan menjadi nakal sebagai protes terhadap tindakan yang dilakukan orang tuanya. Dari beberapa faktor yang telah Tiang paparkan tadi, tentunya ada solusi atau jalan untuk mengatasi masalah kenakalan remaja yang setiap hari bertambah dan bermacam-macam kasusnya. Ada 3 macam tindakan dalam mengatasi kenakalan remaja, yaitu yang pertama, tindakan preventif. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap kenakalan remaja. Hal ini bisa dilakukan dengan pembinaan yang dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Usaha pembinaan remaja dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti dan etiket, motivasi dan dorongan untuk bertingkah laku baik, menguatkan sikap mental remaja supaya dapat mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan yang terakhir yaitu memberikan pengarahan yang positif setiap hari. Yang kedua yaitu tindakan represif, yakni tindakan menghalangi timbulnya kenakalan remaja. Tindakan ini bisa dilakukan dengan memberikan hukuman terhadap setiap perbuatan negatif atau kriminal yang dilakukan remaja. Dengan adanya hukuman atau sanksi tegas, pelaku kenakalan remaja diharapkan agar jera dan tidak melakukan perilaku menyimpang lagi. Sebagai contoh, di lingkungan keluarga, anak harus menaati peraturan yang ada di keluarga. Dalam hal ini, orang tua juga harus bersifat halus dan tidak kasar. Sedangkan di lingkungan sekolah bisa dilakukan dengan pembuatan tata tertib sekolah. Bila ada yang melanggar tata tertib tersebut, sekolah bisa melakukan hukuman seperti peringatan, skorsing, maupun tindakan yang lebih tegas, tergantung tindakan menyimpang yang dilakukan oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu tindakan kuratif atau disebut juga tindakan korektif, yaitu usaha untuk mengubah permasalahan yang terjadi dengan cara memberikan pengarahan dan pendidikan kepada remaja. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui pembinaan secara khusus yang ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. Remaja yang sudah terjerumus dalam hal negatif bisa direhabilitasi dengan cara dibina dengan tindakan yang tepat. Diharapkan setelah remaja keluar dari masa rehabilitasi atau pembinaan tersebut, remaja tersebut bisa meninggalkan hal-hal yang berbau negatif. Mungkin sekian pemaparan materi yang telah Tiang sampaikan. Semoga apa yang Tiang sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata, Tiang mohon maaf. Dan Tiang akhiri dengan ucapan Prama Santi. Om Santi 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 Om.